sendiri kalau gitu saya. Loh, ada Pak Daryono, Pak. Oh, Terima kasih selamat teman-teman pagi semuanya, Pak juga Pak Daryono. Darius. Ya, Pak Terima Daryono, kasih. Pak Darius, sama-sama panggilannya Pak Dar nih. Pak Dar, boleh Pak? Ya, selamat pagi semua Bapak Ibu yang sudah join. Terima kasih kembali bersama kami di ruang Zoom Up Family Center. Kami senang Bapak Ibu semua boleh join bersama kami kembali bersama setiap hari Sabtu jam 10 pagi kita ada free online workshop via Zoom. Silahkan boleh dibagikan ke siapa saja yang mungkin bisa bergabung dan bisa sharing bersama dan mau belajar bersama, boleh. Seperti biasa, tombol-tombol kita semua sudah sering menggunakan Zoom, jadi sudah bisa. Kemudian kami mohon izin untuk sesi ini kami rekam di dalam YouTube Family Center, supaya nantinya apa yang disampaikan di sini bisa kita pelajarin lagi, bisa kita ulang lagi. Mungkin ada rekan-rekan yang tidak bisa join, ada beberapa tulisan. Kalau mau belajar boleh lewat YouTube kami. Kemudian ini media sosial kami, seperti biasa kami ingatkan kembali, kalau yang belum follow, like, subscribe, boleh menuju ke Instagram, Facebook, YouTube. Kami juga ada website, kalau mau lihat latar belakang kami ada di sini ya, gitu ya. Jadi bisa dilihat di website kami yang afamicenter.id, kemudian juga ada rekening donasi pelayanan, silakan bagi yang terbeban boleh mentransfer ke rekening yang ada di situ atas nama Ibu Jenny Herwanto. Ini salah satu pengurus kami yang memegang bagian keuangan. Jadi namanya Ibu Jenny. Jadi silahkan boleh transfer ke situ. Mohon kalau sudah transfer boleh konfirmasi ke kami. Kalau tidak transfer pun tidak apa-apa, jangan terbeban karena acara ini kita free semuanya, boleh dibagikan ke siapapun, agama apapun, silahkan ikut bergabung. Kemudian ini ada link feedback kami seperti biasa, SAD/AFC feedback yang berkenan mengisi boleh nanti saya akan tuliskan kembali di kolom chat menjelang akhir acara untuk mendapatkan feedback apakah acara hari ini sesuai dengan harapan Bapak Ibu atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan ke kami, boleh silakan diisi. Nah, ini topik kita hari ini bersama Ibu Ani sudah yang keempat ya, masih berlanjut dengan topik kecil yang berbeda. Hari ini kita khusus mengenai pasanganku sulit. Nah, silakan Bu Ani mungkin bisa langsung. Saya matikan dulu. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dan terima kasih untuk Rika yang sudah membuka acara kita pada kesempatan hari ini. Saya sangat antusias untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan antusias untuk membicarakan tentang Together Forever. Dan kalau topik pembahasan hari ini berkenaan dengan pasanganku sulit, nah ini dalam tanda tanya ya, itu masih pertanyaan refleksi begitu. Nah, soal orang sulit sebetulnya kita pernah bahas ya Rika di YouTube yang sebelum-sebelumnya juga ada. Dan kalau Bapak Ibu pengen tahu belajar lebih lagi karena orang sulit itu bukan hanya di maksudnya pasangan kayak begitu ya, tapi ada banyak di sekitar kita yang kadang kita merasa bahwa kita kategorikan, kita label sebagai orang sulit. Nah, beberapa bacaan yang saya baca, kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, saya mau menginformasikannya. Karena kita kan hanya kurang lebih 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Ini hanya incip-incip gitu. Ini bukunya dari guru saya, Toxic Employee, itu dari Anthony Diomartin, The Best EQ Trainer. Nah, ini buku, ini acuannya saya juga, walaupun ini untuk karyawan yang toksik ya. Kemudian ada buku dari Dr. John Townsend, Siapa yang menekan tombol pemicu emosi Anda? Ini untuk menangani orang-orang sulit dalam kehidupan. Nah, ini kemudian ada juga dari Susan Forward, dikatakan bagaimana emotional blackmail. Ya,
ini juga bisa dipakai. Dan yang terakhir adalah buku dengan judul Dealing with People You Can Stand, How to Bring Out of the Best in People at Their Worst. Bagaimana kita bisa menangani orang-orang yang rasanya di sekitar kita itu kurang oke gitu ya. Nah, ini beberapa buku sebagai tambahan aja kalau Bapak Ibu pengen belajar lebih dalam. Tapi kalau rasanya Bu, aku males baca buku ya. Kalau berminat mau ikut kelas kecil karena ini kan online, jadi silahkan aja. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, kita bikin kelas entah berapa, 2-3 orang, ayo kita ketemuan dengan saya secara rutin untuk bahas topik mungkin cuma berapa kali pertemuan begitu ya, untuk kita khusus memahami bagaimana sih kita dealing with the difficult people gitu. Bisa begitu juga. Silakan hubungi Rika kalau ada yang berminat belajar lebih lanjut. Nah, pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama melakukan pause. Pause ini adalah waktu di mana kita bisa hening sejenak, kita ambil waktu untuk berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing untuk kita bisa terkoneksi dengan acara hari ini, dan acara hari ini tidak sia-sia karena saya tahu bahwa waktu itu sangat berharga. Di tengah kesibukan yang ada, saya sungguh menghargai kalau Bapak Ibu memilih untuk join bersama kami. Nah, karena itulah mari kita melakukan pause bersama-sama. Silakan boleh menutup mata mendengarkan video lagu yang akan diputarkan oleh Rika, dan boleh juga kalau saya mau sebelum berdoa sambil mendengarkan lagu, nanti lagunya ini yang akan diputar Rika, saya akan juga mau oles-oles oil gitu. Oil saya hari ini adalah Dragon Time. Jadi ya rasanya dragon ya, waktu naga. Maksudnya ya ini tujuannya sih untuk apa saya pakai yang ini, karena ini akan membuat emosi saya tetap tenang, sabar, stabil kalau misalnya menghadapi orang-orang atau situasi yang sulit. Nah, enjoy your pause dan welcome to the family, terutama welcome to the ARK family. Silakan Rika, enjoy your pause. Family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always
Thank you, Rika. Ya, to be strong and to lean on. Ya, kita bisa tetap kuat kalau ada di dalam keluarga, terutama di tengah-tengah situasi yang sekarang ini. Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Nah, saya berharap karena topik kita ini santai ya, kita bisa saling sharing begitu, sehingga kalau misalnya dalam pemaparan materi ada yang nggak jelas, silahkan Bapak Ibu boleh langsung open mic atau langsung menulis di kolom chat untuk bertanya, silahkan. Nah, kita akan membahas tentang pasanganku sulitkah, tapi ini di bawah kaitannya dengan together forever ya, masih berkenaan dengan together forever, bagaimana membangun keluarga atau pasangan terutama ya, pasangan yang tetap bersatu selamanya. Nah, saya mau tanya setelah Bapak Ibu ini mendengarkan lagu Welcome to the Family begitu, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Dalam satu kata saja, bisa tulis di kolom chat atau langsung open mic, boleh. Silahkan. Ada yang mau share sesuatu boleh atau langsung menulis di kolom chat. Saya jujur merasa tiap kali lagu ini tuh sederhana, tapi berkesan banget sehingga saya terharu. Jadi mendengar lagu itu terharu. Dulu saya nggak punya keluarga yang harmonis, tetapi sekarang rasanya dimanapun saya terkoneksi dengan siapapun itu jadi keluarga. Ketemu dengan Pak Darius dan almarhum Ibu begitu menjadi keluarga kami. Jadi papa mama rohani kami. Itu bikin saya terharu. Dan terakhir berjumpa dengan Pak Daryono dan Ibu di Semarang begitu, itu juga membuat saya terharu. Mohon maaf karena memang benar-benar sedang tidak tahu. Saya merasakan keharuan bahwa begitu besar, begitu luar biasanya kasih Tuhan. Termasuk Bu Tina, thank you bahwa ya Bu Tina juga bagian dari keluarga ini, dan Tuhan tambah-tambahkan teman-teman yang setia untuk hadir, Bu Sylvie begitu, yang selalu join di acara Aku Family Center jam 10, sungguh luar biasa. Jadi saya merasa bahwa inilah keluarga. Kenapa kita menciptakan keluarga virtual ini? Nah, karena itulah komitmen saya rindu bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu, tapi jelas bahwa saya ini bukan ahlinya ahli gitu, bukan. Tapi saya bertindak dalam hal ini sebagai fasilitator. Jadi memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi. Temukanlah sendiri. Jadi tujuannya adalah menemukan sendiri supaya Bapak Ibu bisa to be strong, bisa kuat di dalam menghadapi apapun juga. Ya, bagaimana perasaannya? Alvina senang. Oke, adakah yang lain yang mau share selain perasaan senang? Makasih ya Alvina. Alvina ini juga support saya nih, join pada kesempatan hari ini. Silahkan. Rika, bagaimana perasaannya Rika? Biar ada suaranya juga ya, Rika yang lagu ini memberi semangat kalau kita itu ada bagian dari satu komunitas, bagian dari satu keluarga yang saling mendukung, dan ya kalau dalam masa sulit kita bisa saling mendukung dalam masa-masa yang sulit itu. Iya. Memberi semangat. Ya, terima kasih Rika memberi semangat. Ya, mari. Saya mendengarkan lagu ini rasanya apa ya? Sukacita ya. Mungkin ya sama dengan yang senang ya. Sukacita itu rasanya saya bersukacita ada di dalam hati ini, ada yang apa ya? Semangat, sukacita begitu. Berkaitan dengan itu, karena saya merasakan di ruang Zoom ini tamu-tamunya itu
jadi keluarga buat saya. Saya kenal Pak Darius belum lama, hanya lewat virtual, tapi saya sudah bisa mengambil teladan hidupnya. Terima kasih Pak Darius. Kemudian kalau bincang-bincang dengan Bu Ani itu ada banyak hal yang terkoneksi dan saya menjadi antusias menjalani hidup. Kemudian ada banyak ini yang walaupun saya belum pernah ketemu Bu Silvi. Itu yang kalau banyak guyonnya dengan saya begitu. Dan yang lain-lainnya lah, Mbak Rika lagi itu baru ketemu ternyata dunia sedaun kelor gitu. Ternyata banyak cerita di balik itu. Kemudian Bu Tina, saya belum pernah ketemu tapi saya melihat itu seneng banget begitu. Dan teman-teman yang lain yang di dalam Zoom ini tiap hari Sabtu memberkati saya, menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya, kemudian hidup bertumbuh di dalam Tuhan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mia untuk sharing perasaannya. Ya, saya akan lanjutkan. Kalau misalnya ada perasaan yang mau disampaikan, boleh di kolom chat ya, nggak masalah ya. Jadi masih tetap oke karena kita pakai modelnya santai saja. Jadi jangan merasa juga, aduh kok ditanya-tanya, jangan juga begitu ya. Nah, ini kalau dalam kehidupan pernikahan sebagai pasangan suami istri dalam situasi yang sulit apapun, kita itu mesti berjanji bahwa kita tidak akan menyerah terhadap satu dengan yang lain. Sekalipun rasanya berat dan sulit begitu, tapi tetap kita berjanji bahwa kita tidak akan menyerah akan pasangan kita. Ini hal penting yang mesti kita belajar bersama-sama. Nah, pohon Together Forever, saya mengingatkan kembali karena ini adalah mindset kita bersama untuk kita menghayati kehidupan pernikahan yang together forever, yang bersatu untuk selamanya. Nah, Together Forever ini kami lambangkan sebagai pohon yang berbuah. Dan bagi teman-teman yang baru join, ini polanya adalah dari begini, ini analogi dari akar. Akar itu semacam dasar fondasi, jadi pola pikir yang mesti harus ada bahwa ada dua hal. Bahwa kesadaran bahwa berbeda untuk bersatu. Walaupun pasangan itu suami istri berbeda, tapi memang kita untuk bersatu. Perbedaan bukan untuk menceraikan, tetapi untuk bersatu. Dan kedua, ada kesadaran relasi suami istri dengan Tuhan. Entah agamanya apapun juga, kita perlu menggarisbawahi pola pikir bahwa kita itu bisa ketemu dan akhirnya nikah, bahkan punya anak, itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, pasti juga tidak ada, kita tidak ketemu. Dan kemudian batang. Batang ini ada keterampilan. Kalau ini akar itu together. Jadi dua yang menjadikan kita bisa bersama-sama. Pola pikir, dua pola pikir yang menjadikan kita bisa bersama. Dan forever, setelah kita bersama, kita perlu bersatu selamanya. Nah, untuk selamanya kita butuh 4 keterampilan, bukan hanya pola pikir, tapi kita butuh sikap, kita butuh kebiasaan-kebiasaan dalam hidup sebagai suami dan istri dalam 4 keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi yang diumpamakan sebagai batang, dan keterampilan manajemen keluarga yang dianalogikan sebagai ranting. Kenapa ranting yang banyak? Karena memang pembahasan tentang manajemen keluarga itu banyak sekali, termasuk bagaimana parenting, bagaimana kita memanage masa depan, pensiun, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian daun-daunnya ini adalah keterampilan pengampunan, keterampilan memaafkan. Itu perlu dan banyak sekali harus kita lakukan seperti daun-daun ini. Dan daun-daun pasti ada waktunya, dia kuning dan akhirnya lepas
dari ranting-ranting. Nah, begitu juga pengampunan. Pengampunan perlu dilepas supaya pohon ini tetap sehat. Dan yang terakhir adalah analogi buah yang berarti keterampilan intimacy, termasuk terutama ada intimacy seksual. Jadi prinsipnya kalau kita betul-betul menghidupi together forever, maka walaupun kita sudah menikah, kalau Pak Daryono dan Bu Mia hari Kamis yang lalu sudah sharing 39 tahun usia pernikahan, tetap bisa mesra. Memang mesranya tidak seperti waktu masih muda kayak gitu ya, kalau orang muda itu kan di mana-mana ditunjukkan begitu loh, kalau ini adalah milikku, rasanya kayak begitu, sehingga banyak kali gandengan tangan, rangkulan, dan lain sebagainya. Tidak harus seperti itu, tapi kemesraan itu tetap kelihatan terpancar dari pasangan Pak Daryono dan Bu Mia. Dan tentu ini menjadi teladan hidup yang bagus untuk kita maknai dan kita lakukan di dalam hidup kita kalau kita ada dalam pernikahan. Nah, ini konsep together forever yang harus dihidupi terus-menerus. Kami mengadakan kelas Together Forever. Jadi kalau Bapak Ibu berminat, silakan beritahu Rika, dan berapapun orangnya, silakan nanti kita akan ketemuan begitu, kayak semacam kursus lewat media Zoom online ini kita bisa lakukan. Dan menariknya dalam pengalaman sharing-sharing begitu, kemarin beberapa waktu yang lalu ya, di Jumat kalau nggak salah itu, saya ngobrol dengan Bu Mia. Dan kalau dibilang together forever, itu ada 6 hal yang mesti harus dipelajari, dan 6 halnya itu banyak yang mendalam. Nah, saya tuh suka angka 7. Nah, ketika saya bertanya maksudnya Tuhan kira-kira apa ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Mia, tiba-tiba rasanya Tuhan berhikmat ya. Dan satu hal yang mendasari dari together forever ini, yang memampukan kita untuk tetap together forever, untuk tetap stay together forever di tengah kesulitan hidup ini adalah hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itulah yang memampukan kita untuk punya pola pikir yang benar, kebiasaan, dan juga perilaku-perilaku yang together forever. Terima kasih nih. Jadi ini bersyukur banget untuk temuan yang baru, dan ini yang akan kita garap bersama. Jikalau Bapak Ibu berminat untuk jadi fasilitator, jadi mimpinya saya tuh, memang tidak banyak sih orang yang mau together forever ya. Maksudnya untuk pelayanan share kehidupan, karena seringkali orang merasa bahwa aduh, ini kan masa keluargaku, kok ku share-share gitu ya, kok ku cerita-ceritakan di muka umum, tidak banyak. Tapi jikalau Bapak Ibu berkenan, mari join bersama kami. Kalau misalnya Bapak Ibu berminat untuk menjadi fasilitator, pendamping bagi ya pasangan-pasangan muda yang lainnya, karena kita butuh komunitas untuk bertumbuh bersama. Kalau kita punya komunitas, maka itu akan memampukan kita untuk kita tetap stay together forever. Silahkan nanti boleh hubungi Rika. Kita akan melayani bersama-sama, dan tentunya ini menjadi impian yang bukan hanya untuk kalangan sendiri, kalangan Kristen saja begitu, enggak, tapi ini impian untuk Indonesia. Doa kami, itulah salah satu lagu favorit saya yang lain, ya supaya sesuatu yang besar terjadi di Indonesia ini. Nah, itu mimpinya. Ya, cukup untuk pembahasan tentang together forever-nya. Nah, kalau saya mau mengatakan bahwa kalau ini temanya tentang pasanganku sulit, sebetulnya orang yang sulit tuh ada enggak ya? Gitu. Jangan-jangan kalau saya mengatakan kamu pasanganku itu sulit, sebetulnya justru saya yang sulit. Ya, ini jadi pertanyaan kita sendiri. Nah, saya akan memperlihatkan realita kehidupan. Kalau Bapak Ibu bagaimana sih dalam kehidupan pernikahan kita? Misalnya, atau bukan kok yang belum menikah, jangan khawatir, coba ini dilihat, apakah kita ketemu juga dengan orang-orang yang rasanya kalau ini dibilang, kalau ini dalam pernikahan ya, tiap bermasalah tuh muncul kalimat, kita cerai aja.
Nah, kalau mungkin di tengah pekerjaan ya, orang yang sulit itu kalau ada masalah, mungkin mengatakannya itu mengatakan hinaan. Kamu tidak becus, kamu mesti gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau ini dalam kehidupan pernikahan, justru pada saat masalah mesti mengatakannya tuh begitu. Kita cerai aja. Contoh begitu. Bisa juga dalam bentuk hinaan lainnya. Nah, kemudian yang kedua, ya aku begini, engkau begitu. Itu lagunya Bruri ya, kalau nggak salah itu zaman saya masih kecil dulu gitu. Artinya apa sih? Kita tuh beda banget gitu, banget. Jadi kalau misalnya saya itu di sini, kamu di sana, nggak pernah ketemu, nggak pernah klop, rasanya begitu. Bukan hanya rasanya, dan memang kenyataannya hobinya beda, temperamennya beda, terus pikirannya beda, sudut pandangnya berbeda, kesukaannya berbeda, aktivitasnya berbeda, sehingga ya rasanya beda banget gitu. Jadi ya sulit gitu. Yang ketiga adalah mulai saling menyerang dengan kata-kata kasar. Tadi bukan hanya yuk kita cerai aja, tapi ada orang yang memang ya melakukan kekerasan secara verbal. Bisa juga secara fisik ya. Nah, bahkan tidak ada apresiasi, muji aja nggak pernah. Mengucapkan terima kasih itu tidak pernah. Jadi apresiasi itu bisa hanya dengan ada orang kan yang nggak bisa memuji ya. Memang pada dasarnya dia tidak sulit gitu untuk memuji orang lain. Tapi paling tidak kita bisa mengatakan terima kasih. Itu pun susah banget, apalagi kata maaf gitu. Terima kasih itu susah. Minta tolong susah ya, padahal itu kan three magic word yang mesti kita punyai dalam kehidupan kita berrelasi dengan siapa saja. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat ada tidak lagi memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Nah, itu sudah jadi warning bagi kita bahwa wah, ya ini sudah rasanya itu ya nggak ya sudah kayak hidup sendiri, tidak hidup bersama-sama, cuman merasa bahwa ya tinggal satu rumah, tapi rasanya ini seperti orang asing gitu. Karena memang ya saya kerja sendiri dan juga tidak memberikan nafkah batin gitu. Kalau suami istri kan mesti harus bukan hanya memberi nafkah lahir, tapi nafkah batin itu juga diabaikan. Jadi nggak pernah ada rasa pelukan kayak begitu, saling menatap pandang, saling berbicara dari hati ke hati, nggak pernah lah. Rasanya kayak rumah itu bukan jadi home, tapi benar-benar kayak hotel. Jadi cuma datang dan pergi untuk keperluan masing-masing. Nah, ini realita kehidupan yang kadangkala di dalam kehidupan pasangan suami istri bisa terjadi. Dan hidup seenaknya seperti lajang. Walaupun married, tapi married single. Jadi rasanya ya mau pergi kemana ya apa ya maksudnya emang gue pikirin gitu ya, saya mau ke sini nggak mikir tentang pasangan, nggak mikir tentang nanti anak-anak bagaimana, pokoknya nurutin apa yang disukai. Ini realita dalam kehidupan pasangan suami istri bisa jadi terjadi seperti ini, dan mulai membawa masalah ke muka umum ya. Ini sangat disayangkan, karena memang pernah ada tuh di Facebook gitu kan, yang orang sharing ini loh Bu, ternyata pasangan saya itu cerita-cerita begini. Kan orang yang deket kenal kami kan jadi tahu gitu. Nah ini sudah benar-benar jadi persoalan dan masalah gitu ya. Dan ini bisa dikategorikan kalau semua hal enam-enamnya ini ada, itu berarti bisa jadi pasangan itu sulit, tapi apakah memang yang sulit itu pasangan? Jangan-jangan saya yang jadi orang sulitnya duluan, sehingga respon yang saya dapatkan adalah seperti ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kadangkala apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu adalah kayak mirror, kayak cerminan dari sebetulnya pengalaman kita. Nah, ini yang mesti kita refleksikan terlebih dahulu. Karena namanya pasangan suami istri, dua yang sudah menjadi satu, itu kan
sebetulnya kalau ada satu begini, dan pasti yang satunya juga akan sama gitu, saling jadi satu sistem yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa bahwa ya pasanganku sulit karena itu aku susah gitu. Sebetulnya kenapa pasanganku bisa sulit? Jangan-jangan itu karena karena ini saling ada timbal baliknya. Ini pola pikir yang harus kita pahami bersama-sama untuk kita masuk ke tahap berikutnya, apa yang mesti saya lakukan di tengah situasi yang seperti itu. Ini saya masukin nih tips dari Pak Dar dan Ibu Mia. Nah, saya minta Pak Dar dan Bu Mia ini yang nerangin lagi nih, Pak. Silahkan, karpe dan ben. Menurut saya ini bisa dipakai. Silahkan, bisa di-sharingkan. Mohon maaf, ini spontan ini. Makasih loh Bu Ani. Ada duluan aja. Ya, menjalani hidup sebagai suami istri itu kan nggak mudah ya. Ya kita ingin saling menoto sih. Artinya saling mengingatkan, menguatkan, menghibur, dan seterusnya. Tapi kalau itu nggak jalan, wis dikandani, dikuatkan, dihibur, rak jalan, ya wis lah, karpe lah. Biarkan saja. Nah, kalau misalkan karpe tadi itu juga tetap nggak bisa dirubah lagi, nah dia akan meningkat menjadi ben. Biarkan saja. Yes. Jadi nek karpe itu kita masih dalam tahap ya kita ingin merubah gitu ya. Tapi oke lah, harus tuh angel. Tapi kalau misalkan sudah maksimal tidak bisa berubah juga ya wes ben baiklah. Nah itu. Jadi memang dalam kehidupan bersama ya suami istri ya sama saja. Saya sama dia juga begitu. Dia juga mungkin anggap saya karpe lah gitu loh, atau mungkin juga ben Turnowae Daryono, terserah lah. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Banyak hal memang ya begitu. Kalau kami sudah sama-sama mentok ya sudah karpe lah gitu. Tapi karpe tidak berarti kemudian kami menjadi konflik ya, menjadi bermusuhan atau tidak ingin bersatu lagi, itu enggak ya. Ya sudah, mungkin ya itu kembali ke masa lalu atau kembali ke apa yang menjadi ciri dia, ya sudah kita terima saja. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi karpe atau ben itu ya sudah kita terima sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan atau karakter dia. Ya, tapi kita sudah berusaha untuk merubah. Ya, tapi kalau nggak mau berubah ya wes karpe aja. Tapi tidak akan mengarah kepada konflik ataupun apalagi misalkan sampai berpisah, itu ya enggak. Ya wes lah ditompo apa nih gitu. Saya mau tambahkan, jadi kan kita hidup bersama itu ada kerikil-kerikil itu kan dari yang kecil-kecil. Enggak masalah yang besar. Jadi mesti kalau ada konflik atau apa ya namanya bertengkar kecil-kecil gitu, itu kan dari hal yang kecil. Nah itu jadi komitmen kami ini ya ayo terus hidup terus sampai nanti selesai. Tapi di dalam melewati hidup ini dengan kerikil-kerikil yang ada yang kami temui, ya itu tadi ya udah karpe dan ben itu gitu. Ya, terima kasih Bu Mia dan Pak Dar. Jadi ini harus dimaknai secara proporsional bahwa karpe dan ben itu dalam konotasi bukan untuk berpisah, tetapi untuk lebih memahami bahwa ada perbedaan, ada ketidaksetujuan sebetulnya, tapi kita itu tetap berkomitmen bahwa ya oke lah aku memahami gitu loh, tetap paham dengan perbedaan itu gitu. Jadi dalam konteks seperti itulah tips karpe dan ben ini dalam bahasa Jawa ya. Supaya pahami. Terima kasih. Nah, silakan ya Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan atau share boleh tulis di kolom chat atau juga boleh open mic-nya.
Nah, saya mau melanjutkan di bagian selanjutnya. Saya share screen lagi. Itu tips dari Pak Dar dan Bu Mia. Nah, ini tips dari saya. Sadari dan syukuri esensi masalahnya. Dari akronim kata sulit itu ya. Karena kita perlu menyadari dulu, jangan-jangan ini kita mengatakan sulit, benar nggak sulit? Jangan langsung cap, jangan langsung labeling. Kalau melabel itu semua orang nggak suka. Ya, apalagi pasangan kita, kamu memang sulit kok. Nah, itu kan melabel. Padahal namanya orang, perilaku orang itu pasti berkembang. Jadi tidak ada orang yang gitu terus. Jadi makanya kita mesti mau menyadarinya. Kalau tadi ciri-ciri yang saya sebutkan, 6 ciri yang saya sebutkan itu ada dan berlangsung terus-menerus paling tidak 3 bulan, ya itu mungkin bisa jadi memang orangnya kayak begitu. Tapi tolong kalau bisa sih jangan sampai 3 bulan. Sebelum itu harus diselesaikan. Harus diupayakan minta pertolongan orang lain atau kita bisa berdiskusi dengan orang yang memang punya kapasitas untuk itu. Karena ya pernikahan itu sebetulnya bisa jadi surga dunia atau neraka di dunia ini dan itu pilihan kita. Kalau kita memilih jadi neraka dunia, maka kita mengabaikan ya hal-hal yang rasanya tidak cocok, tidak setuju, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah membicarakan itu. Kita tutupin, ditumpuk-tumpuk, tapi akhirnya bisa meledak di suatu hari nanti. Nah, ini lebih baik kalau saya ya di-sharingkan. Walaupun maksudnya itu mungkin ketika di-sharingkan orang belum tentu pasangan kita bisa memahami, tidak apa-apa, beranilah konflik untuk sesuatu yang mendekatkan, justru bikin supaya pasangan kita itu lebih mengerti kita dan mengerti apa yang kita inginkan. Kalau memang kenyataannya tidak pernah klop, ya bagian itu kita pahami sebagai keunikan dari pasangan kita yang kita bisa ya wis benlah karepe gitu. Nah, kemudian syukuri Bapak Ibu. Jadi untuk kalau misalnya dalam situasi sekarang ini pas pasangan sulit atau bos kita sulit, misalnya ya ada rekan kerja kita itu sulit, kayak kita belum tahu nih cara menyelesaikannya bagaimana. Bu Ani ngomong kayaknya bisa kasih tips sulit. Pak Dar dan Bu Mia kasih tipsnya adalah apa? Carpe diem gitu ya. Tapi kenyataannya tuh tidak gampang gitu kan, tidak tahu mesti harus bagaimana ya. Kalau teman-teman di sini nggak tahu, apalagi kami, pasti kami juga lebih nggak tahu karena pengalaman yang Bapak Ibu alami di tempat kerja atau dalam kehidupan rumah tangga itu Bapak Ibu sendiri yang mengalaminya. Nah, untuk itulah tips ini syukuri, menyadari dulu kalau perlu sulitnya itu tingkatannya berapa ya, dari angka 0 sampai 10 itu sangat sulit. Nah, berapa intensitasnya? Kita kasih angka supaya kita tahu benar nggak dia itu sulit. Jangan-jangan saya yang sulit gitu kan. Nah, itu dengan intensitas. Kemudian syukuri. Kita syukuri apa yang bisa kita syukuri dalam situasi itu. Karena dari syukur itulah, syukur dengan iman begitu, kita yakin bahwa akan terjadi perubahan. Perubahan yang bukan karena kita mau mengubah pasangan kita, tapi perubahan yang lahir dari diri orang itu sendiri. Tapi tentunya ini harus dengan esensi masalahnya. Jangan sampai seringkali dalam pertengkaran atau perselisihan gitu tuh masalahnya tuh tidak jelas. Maksudnya dikait-kaitkan masalah A tapi dikaitkannya dengan C, dengan Z gitu. Nah, malah itu jadi kacau balau. Jadi ini kita mesti harus bisa menangkap esensi dari masalahnya tuh apa. Nah, kemudian setelah itu ungkapkanlah dengan asertif. Ungkapkan dengan tegas, dengan penuh kasih, tegas tapi penuh kasih. Jadi jangan ditumpuk. Begitu kita numpuk, maka itu akan jadi masalah. Bom, menjadi bom.
lihat maksud baiknya. L-nya itu, lihat maksud baiknya. Dalam artian ini bisa seperti empati. Maksud baiknya itu apa sih? Sebetulnya dia itu kepengennya seperti apa? Polanya dia itu seperti apa? Kita hidup itu sama pasangan kita yang sudah berapa tahun, itu pasti ada pola. Dengan bos kita pun, dengan rekan sejawat kita, kalau kita sudah kerjanya cukup lama, maksudnya 2 tahun gitu, setahun aja kita sudah tahu polanya gitu. Oh, polanya itu seperti ini. Karena otak kita itu bekerja dalam pola-pola tertentu. Jadi kita bisa melihat maksud baiknya, kita lihat polanya itu seperti apa. Nah, pasti ada hal baik yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita syukuri. Nah, ingatkan, I-nya ada ingatkan sebelum kacau. Mesti diingatkan, jangan merasa, aduh susah Bu, aku males, sudah ingatkan, aku sudah berkali-kali. Berkali-kalinya berapa? Kalau itu, ya kalau berkali-kalinya, ya sebetulnya kalau kita ngomong berkali-kali, benar nggak kita berkali-kali? Kan biasanya kita sudah males, aku sudah ngomong 3 kali. Kalau 3 kali cukup. Nah, apakah 3 kali itu berkali-kali? Kurang lah. Nah, apalagi ini pasangan kita. Pasangan kita itu kayak diri kita sendiri, sudah bersatu. Nah, seberapa banyak kita mau perlu diingatkan, ya ingatkan sebelum terjadi kekacauan. Nah, kalau semuanya tidak bisa, ya telan aja. Maksudnya telan saja, ya sudah kita siap dengan, ya memang itulah keunikan dia. Tapi bukan berarti kita mencap dia bahwa kalau kita sudah di pola pikirnya, dia memang sulit. Ya sudah, susah untuk berubah. Dia pun akan sulit untuk berubah. Tapi kalau kita mengimani bahwa ya memang ini keunikannya, bahasanya itu kan lain, itu keunikannya. Ya, saya merasa bahwa ya ini oke, itu bagus untuk saya lebih bertumbuh, berkembang justru karena keunikan pasangan saya itu yang membuat saya sulit. Sebetulnya kita jadi merasa sulit itu kan karena kita itu jadi kesulitan, betul kan? Jadi kalau kita tidak kesulitan, kita tidak menganggap bahwa orang itu sulit gitu, orang itu pro saya, senang dengan saya, biasanya begitu. Tapi kita akhirnya mengatakan, orang ini sulit, pasangan saya sulit, karena itu menyulitkan saya, tindakannya tuh membuat saya repot dan sulit. Nah, kalau sudah kita ya wis, kalau memang nggak bisa, ya carpe diem itu dalam artian ya telan aja wis gitu. Nah, ini yang bisa tips saya bikin akronimnya dari kata sulit ini dengan pemikiran pola pikir yang seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu ingat dulu yang di dealing with difficult people itu ada 3 T. Nah, salah satunya T-nya itu ya telan aja ini gitu. Nanti silahkan lihat YouTube-nya. Silahkan boleh dibagi di teman-teman yang lain. Ya. Bu, mau sharing, Bu? Boleh, silakan Pak. Saya stop share, Pak. Ya. Kalau Ibu menulis tadi sulit, itu sebenarnya satu tahapan ya. Menuju huruf T, telan itu kan ada tahapannya S, U, L, dan I. Nah, itu semuanya sudah kami lakukan sebenarnya. Jadi kalau saya menyimpulkan akhirnya bahwa saya sakarepmu lah, atau ben lah, itu karena memang sudah melewati tahapan. Ya, betul. Jadi mungkin ini identik juga ya, kalau Ibu mengatakan itu ditelan saja lah, dilek wae lah. Nah, kalau bahasa saya adalah tadi itu, jarno wae lah, gitu aja. Jadi sebenarnya tahapan saya memutuskan untuk bilang ben ki wae, itu sudah melewati tahapan S, U, L, I. Ya. Nah, tapi kalau tetap juga ya wes, jarno wae, bahasa Surabayanya jarno wae lah. Ya, gitu, Bu. Ya, betul. Terima kasih Pak Daryono. Itu benar banget. Jadi telan itu seperti tadi saya katakan, yaitu sudah maksudnya ben wis gitu kan. Dan seperti kalau di kerjaan ya, kalau sudah memang harus dipecat ya dipecat gitu. Itu kalau kerjaan gitu. Tapi kalau namanya pasangan suami istri, ya apalagi
kita, maksudnya saya pribadi lebih menggerakkan gerakan Together Forever, ya enggak, telan aja, karena itu pasti mendatangkan kebaikan untuk pertumbuhan kita gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini ini memang butuh kedewasaan ya. Dalam situasi yang tidak mudah, kita butuh bahwa keyakinan, ya makanya perlu hikmat itu, perlu hikmat Tuhan, bahwa ini pun akan berlalu, ini pun akan berlalu. Nah, kalau kita punya pemahaman demikian, maka harapan itu selalu ada. Because there is always hope. Itu moto pelayanan kami. Jadi selalu ada harapan. Dan tidak ada orang yang sulit. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada orang yang sulit. Yang ada hanyalah orang yang berbeda. Cara pikir, cara pandangnya dengan saya. Dan mungkin orang yang punya pola pikir, cara pandang yang berbeda dengan saya itu mungkin menyulitkan saya. Tapi saya punya pilihan. Saya anggap itu sulit atau saya anggap itu sebagai keunikan yang justru makin memperkaya kehidupan saya. Ya, Ci Tin, ya nggak apa-apa. Terima kasih sudah join. Ya. Adakah pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, sebelum kita akhiri, saya minta Bapak Ibu bisa mengambil fokus, maksudnya apa yang bisa, ini lagu, ya. Sebelum ambil ini ada kartu begitu, nanti minta tolong Rika untuk siapin satu lagu sebelum kita memilih angka. Jadi ini gambarnya foto-foto. Kan banyak hal yang kita insight-insight yang kita dapatkan itu banyak. Nah, untuk itulah kita mau ambil satu aja, tapi untuk membuat refleksi satu aja, kita caranya ada dengan memilih foto. Ada 6 foto ini. Nah, kita dengerin lagu dulu ya tentang kekasih ini. Judulnya apa ya? Putih-putih gitu, aku lupa. Apa, Rika? Ya, kasih. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Ku datang padamu kekasihku, ku curahkan isi jiwaku hanya padamu. Dalam air hidup kau bawa selamanya diriku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku
hatiku, ku curahkan isi jiwaku denganmu. Ya, terima kasih Rika. Ya, silakan ini Bapak Ibu boleh memilih angka foto ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dipilih sendiri nomor berapa. Nomor Bumia 2, mau Mbak. pilih nomor 2, oke. Ya, ini sebagai contoh aja ya. Silakan teman-teman pilih sendiri, nggak harus disampaikan, nggak apa-apa. Tapi paling enggak supaya waktunya teman-teman itu berharga begitu. Bahwa saya mau tetap pilih entah nomor 1 sampai 6, walaupun bukan juga masih suami istri, masih single kayak begitu. Tapi apa sih insight atau pembelajaran apa yang bisa saya dapatkan, satu hal yang saya mau menjadi bagian pembelajaran hidup saya. Begitu ya. Ya, Ibu nomor 2 ya Bu Mia, saya buka ya. Semoga teman-teman yang lain sudah pilih nomornya masing-masing. Boleh juga nulis di kolom chat juga boleh. Nah, kalau nanti sudah pilih jangan ganti-ganti ya, karena nggak ada foto yang jelek gitu. Semua foto bagus. Ini foto-foto yang diambil dari fotografer dunia yang sangat terkenal, dan ini foto-foto yang sudah benar-benar diuji di berbagai kalangan orang-orang di dunia ini. Sehingga silakan maksudnya tetap konsisten dengan pilihan fotonya dan coba direfleksikan. Ini latihan merefleksikan dengan dikaitkan dengan apa pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Saya buka ya, 1, 2, 3 ya. Ya, ini Bapak Ibu fotonya ya. Kalau Bu Mia yang nomor 2 itu intuition. Silakan Bapak Ibu bisa mengamati itu foto apa sih, gambar apa. Apa yang menarik dari foto tersebut. Mungkin detailnya, ada detail yang rasanya kok ini loh aku suka, atau justru aku nggak suka dengan detailnya. Atau bisa jadi gambaran ke depan, gambaran besarnya. Dan kalau Bapak Ibu mengkaitkan dengan pembelajaran hari ini, sharing-sharing kita hari ini, pasanganku sulit, apa insight yang Bapak Ibu dapatkan dari foto dikaitkan dengan apa yang kita sudah sharingkan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Gitu. Nah, silahkan. Ada yang mau sharing? Bu Mia sudah siap sharing? Iya, Bu. Itu teman-teman yang lain ada loh yang pilih. Pak Darius tadi pilih 4, terus Meni. Oh ya, sorry saya belum lihat ya ini. Ya ini Pak Darius sama Meni. Ini Meni masih lajang nih ya. Nomor 4. Berarti nomor 4 itu yang persistence. Nah, silahkan. Sekarang boleh, mungkin saya stop share ya. Saya stop share. Ya. Pak Darius mau ngomong dulu? Ini yang sudah punya pengalaman menikah berapa tahun ya Pak? Dengar ya suara saya ya? Dengar Pak Darius. Oh, iya. Bapak pengalaman menikah berapa tahun dengan Ibu Debbie, Ibu almarhum Debbie? Iya, 28 tahun. 28 tahun, ya. Iya, Ya, Pak. 28 tahun. Ya. Ya, saya mengambil ayat atau milih yang nomor 4 itu kan seperti padang pasir begitu ya, yang bergelombang dengan pasirnya yang luar biasa, tapi di tengahnya itu kan ada tapak kaki itu yang saya lihat, tapak kaki terus sampai enggak tahu sampai kemana ujungnya di situ. Bagi saya itu artinya apa?
dalam kehidupan ini memang kita itu tidak sendirian. Ada Tuhan yang menuntun kami. Dan itu sungguh bersyukur dalam suka dukanya, romantikanya, dinamikanya kehidupan ini, kita itu bisa merasakan sukacita, kegembiraan, begitu. Nah, salah satu dasar itu adalah buah roh. Ya, buah roh itu ada berapa itu? 9. 9. Buah roh. Nah, itu kami pakai dasar dalam kehidupan kami. Memang ya tidak langsung terus pinter melakukan, tidak. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, di situ itu memang untuk satu kehidupan keluarga itu, waduh, luar biasa itu. Kalau kita tidak dituntun, dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus sendiri itu ya memang kita bisa goyah. Tapi syukur kepada Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun Tuhan hadir. Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga kami bisa menjalani sampai ya Bu Debbie dipanggil Tuhan, ya sudah, dia sudah sukacita, sudah senang di sana, menunggu saya. Jadi saya pun sekarang harus menata kehidupan saya. Bagaimana menjaga kekudusan dalam kehidupan supaya saatnya nanti kalau Tuhan panggil ya kita bisa ketemu. Ya. Itu yang ya, terima kasih rasakan. Pak Darius untuk refleksinya yang mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong, memampukan kita untuk menjalani kehidupan pernikahan yang mungkin kadangkala seperti padang gurun. Ya, terima kasih Pak Darius. Bu Meni, Meni, sama-sama nomor 4 kan? Ya, kalau dari saya, itu titik fokusnya tadi saya ambil nomor 4 karena kebetulan juga lahir di bulan 4. Nah, ketika saya tiba-tiba dibuka itu hasilnya apa, saya langsung merasa wow gitu. Wow-nya di mana di tengah jejak kaki itu ada keindahan gitu. Yang saya lihat. Jadi harapannya ke depannya juga seperti yang disampaikan Pak Darius, nanti pas berkeluarga ya tetap melibatkan Tuhan gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Meni. Ya, kita mendoakan bersama nih untuk Meni nanti suatu saat nanti ketemu jodohnya dan bisa membangun kehidupan pernikahan yang together forever dan pastinya melibatkan Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Meni. Terus tadi ada yang menulis di kolom chat itu Alvina 6. Ya, Alvina mau sharing, Alvina enggak harus open mic. Open mic ya sih, open cam ya. Tapi kalau kamu bisa open cam oke. Ya silakan Alvina. Alvina juga ini masih single nih. Jadi kalau saya kan sering cerita sama Bu Ani juga, yang sulit kan buat saya kan atasan saya Bu ya. Jadi kalau melihat nomor 6 itu ada 2 orang yang berbeda, anak kecil sama kayak orang yang udah usia ya Bu, ngelihat ke bawah. Itu mungkin mereka berusaha ngelihat satu hal dengan sudut pandang yang sama gitu. Jadi kita dikasih kesempatan untuk mempelajari sudut pandang orang itu dalam melihat suatu hal gitu. Jadi supaya kita bisa menyamakan lah atau enggak paling enggak mengerti apa sih sebenarnya yang diinginkan sama orang tersebut gitu sih Bu. Jadi untuk menyamakan pandangan aja kan sebenarnya kan nggak ada yang salah. Cuman kalau kayak kita ngeliat gajah, kalau pas pegang belalainya tahunya gajahnya itu kayak belalai, kalau pas pegang ekornya kayak ekornya gitu. Jadi kalau kita sama-sama tukar pikiran, diskusi ya mungkin kita bisa ngelihat gajah itu sebenarnya seperti apa kayak gitu sih Bu. Iya, ya. Terima kasih Alvina untuk refleksimu yang kamu gunakan untuk
relasi dalam kehidupan pekerjaan ya. Keren tuh, bagus, terima kasih. Doakan juga Alvina nanti kan pada saatnya ketemu jodohnya juga ya, karena kita satu keluarga nih. Amin. Jadi kita Ya, Bu. bisa saling mendukung doa juga. Ya, sekarang Bu Mia ini. Silahkan Bu Mia. Tadi yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. Yang pertama saya pilih nomor 2 karena nomor 2 itu angkanya Pak Daryono. Jadi dia lahir di tanggal 22. Di dalam hidupnya 2 terus. Di peringkat kedua terus, tapi bersyukur. Itu yang saya pilih. Kemudian tadi yang saya dapat itu kan jejak kaki ya, 1 tunggal gitu. Nah, saya di dalam hidup berpasangan ini saya harus berani melangkah. Berani melangkah, karena kalau hanya berangan-angan itu ya semuanya sulit gitu. Dan satu lagi yang saya dapatkan bahwa jejak kaki itu adalah tunggal, itu adalah kami berdua digendong oleh Tuhan, diikat oleh Tuhan. Itu Bu yang saya dapat. Ya, terima kasih Bu untuk refleksinya bahwa ya walaupun jejak kaki 1 karena sedang digendong sama Tuhan mengatasi masa-masa sulit gitu ya. Ya, saya jadi ingat bahwa topik kita Sabtu depan itu masih soal yang sulit-sulit. Judulnya itu ketika hidup makin sulit. Titik-titik. Jadi ini belum selesai ya, ketika hidup makin sulit. Nah, nanti kita isi sendiri kata-katanya itu. Itu Sabtu depan kita mau sharing itu. Ya, terima kasih untuk semua sharingnya. Saya berharap bahwa insight yang sudah didapatkan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa tetap firm untuk together forever atau kita tetap bisa berelasi dengan siapapun yang kita temui dan kita bisa mengambil manfaat dari relasi kita. Ya, ini sharing kita, akhir sharing dari saya pada kesempatan hari ini. Kita mau foto bersama dong. Terima kasih untuk yang sudah join. Kalau berkenan, mohon bisa open kameranya untuk kita foto bersama. Halo Bu Ani, Bu Diarti. Ya, itu teman saya, Bu. Ya. Terima kasih. Bu Mia ikut join, Bu. Baru Iya, belajar. terima kasih. Ini sama-sama dengan namanya sama saya. Thank you. Aduh ya. Banyak berkat Bu Ani. Puji Tuhan, boleh share juga loh ya. Maksudnya apa berkatnya nanti ceritakan ke Bu Mia. Besok join lagi untuk bisa juga sharing. Ya, ini mengamati dulu karena pertama kali, nanti kemudian bisa sharing. Ibu Indahwarti, thank you banget bisa join dan buka kamera. Next time ikut lagi dan boleh sharing, Bu. Ya, sorry itu masih ke mute, Bu. Open mic-nya dulu. Selamat pagi semuanya, salam kenal, saya kakaknya Ratna. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah join. Pak Joseph dan Ibu Lydia, ayo open cam-nya. Mau foto dulu, ya terima kasih sudah join, tadi kok enggak share. Ya, mari, yuk Rika. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Sabtu depan, ketika hidup makin sulit, nanti minta Pak Yosep dan Ibu Lydia siap-siap untuk sharing ya. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Jangan lupa kalau berkenan tolong mengisi link feedback-nya. Loh, Alvina tadi keluar ya, Alvina. Kita foto lagi, Rika. Alvina tadi keluar ya. Ayo foto lagi, Rika. Saya ambil lagi ya.
3. Ya. Sip, kasih. Ya. Sampai Ya, ketemu. terima kasih Bu Flora. Bu Flora ini siapa ya? Sorry. Teman saya, Bu. Oh, Flora. Kak Alvina, Bu Ani. Flora yang kemarin lalu itu ya, Flora. Maaf Bu, lagi nggak bisa buka kamera Bu. Nggak apa-apa. WFH dia, Bu. Iya, iya. Tapi kamu sehat kan, Flora? 2 minggu lalu. Oh, alah. Iya, iya. Ya, cepat baik dan sehat. Terima kasih Bu Ani. Ya, sampai ketemu Terima kasih Sabtu Bu. depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Bu Ani besok join lagi. Ya, Bu. Ya, Meni, thank you ya, Meni. Thank you, Indrawati, thank you. Bu Ratna juga. Oh, Bu Ratnanya sudah keluar. Silvi. Bu Silvi juga sudah keluar tuh ya. Ya, dadah.